Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di Kojah Sastra. Kali ini edisi spesial nih karena biasanya kita mulai tepat waktu. Ini molor sampai 50 menit. Wah, hampir 1 jam ya. Gak apa-apa karena memang musimnya lagi musim liburan ya. Jadi lagi rame di jalan, lagi pokoknya lebih banyak orang pada jalan-jalan deh kayaknya. Ya, seharian tadi ya di perjalanan selama tadi berangkat ke mana? Kaibahan ke Sesi. Yang saya lihat itu mobil rata-rata platnya BRH. Luar kota semua ini. Nah, malam hari ini saya kedatangan bintang tamu spesial. Seperti yang di flyer ya. Ada Mas Atung Qodir. Halo, gimana kabar? Halo. Lumayan grogi nih. Santai aja, kita ngobrol santai aja kok. Di sini tuh kita ngobrol aja. Bukan tanya jawab seperti wawancara ya. Kalau wawancara kan jadi berasa ini serius, tegang, terus kemudian berasa ada harus ada pertanggungjawaban. Iya benar. Nah ini kita santai-santai aja. Mas Atung Qodir, gimana kabar? Alhamdulillah ini Pak Ribut sehat. Alhamdulillah. Dan berbahagia. Wih, mantap. Perjalanan tadi lancar ya? Alhamdulillah. Cuma ya Pekalongan ternyata sekarang udah rame ya Pak Ribut. Banget. Saya sampai tadi sama teman saya, Pekalongan sangat ekstrim ini, orang-orang udah pada kaya semua, naik mobil semua, motor banyak banget ya. Yang paling kebangetan tuh motor sih menurutku. Iya, emang saking ramenya jadi akhirnya untel-untelan gitu ya. Lalu ekstrim ya. Ekstrim apalagi di kawasan dari sini ke selatan ya. Iya, benar itu di daerah apa itu namanya? Pringlangu itu, waduh. Wah, itu ngeri. Kalau di daerah mana? Daerah yang lebih selatan lagi, daerah pedesaan masih agak lumayan enak sih. Di aku tuh masih lumayan tuh, di Doro itu masih Doro perjalanan masih oke lah Pak Ribut ya. Masih bisa lah OTW 5 menit tuh ke tempat-tempat yang kita inginkan tuh cepet banget. Iya, tadi aja aku ketika di Kesesi itu enak banget nih, wus gitu. Kita ngelakson dikit aja gitu, atau nggak usah ngelakson, dia sudah punya otomatis ya. Sudah punya, wah ini belakang ada ini nih yang mau nyelip, itu sudah langsung minggir. Kalau sini dari belakang set langsung di depan. Tiba-tiba keluar gang ya. Itu aku ya mau ngalamin. Ya ampun. Terus ada juga orang yang ya mungkin sih problematikanya komplit ya. Katakanlah misalkan kenapa sih banyak para pejalan kaki yang akhirnya harus jalan kaki di badan jalan gitu. Ini kan juga membahayakan juga itu ya. Ya Pekalongan ya, it's okay. Doronya mana sih? Saya doronya sebelum pasar Pak Ribut. Oh, sebelum pasar. Jadi ada Alfamart yang paling awal dari sini itu belakang Alfamart ke timur lah gang aku di situan. Oh, masuk gang. Masuk jauh. Enggak begitu sih paling ya. Kalau di Doro 1 menit beneran. Kalau di Doro 1 menit beneran ya. Iya. Aku masih nggak bisa bayangin ya kalau kota-kota besar gimana Pak Ribut ya. Kemarin aja pas aku di Jogja ya ampun, di Maps. Di Maps 30 menit ya ternyata realitasnya 1 jam lebih. Iya 1 jam ya. Apalagi nih lagi viral nih Pak Ribut ya di Jogja. Apa tuh? 1 orang Indonesia ke sana semua. Iya. Liburan ya. Iya. Pada di Malioboro sampai akhirnya parkirnya ini semrawut ya. makanya aku nggak liburan. Ini ya, hari ini harusnya Natal Pak Ribut ya. Hari aku ambil cuti lah lumayan nih buat liburan kemana gitu ya. Tapi aku mikir, wah kalau liburan semua ya. Mendingan kalau liburan tuh pas hari aktif. Iya. Jadi lebih enak Pak Ribut ya, bisa lebih menikmati perjalanan beneran, nggak kayak liburan ini. Nah ngomong-ngomong soal liburan nih,
Kan ini ya ngomongin soal perjalanan juga ini kayaknya saya jadi penasaran nih sama buku yang kamu tulis. Bridging-nya enak banget nih. Masuknya. Nah, di desain cover ini ada, di desain sampelnya ada seorang laki-laki yang berdiri membelakangi kamera kalau misalkan ini foto ya. Terus kemudian di hadapannya ada kereta. Ini emang buku ini menceritakan soal perjalanan gitu? Sebenarnya secara garis besar itu ya tentang perjalanan gimana hidup ini ya Pak Ribut ya. Kalau apalagi aku yang baru dianggap masih Gen Z ya. Masih Gen Z sekali saya. Sama sih. Oh sama ya Pak Ribut ya. Gen Z ya. Aku Gen Z juga. Ya. Dalam perjalanan ini kan Gen Z itu kan kayak aku tuh lumayan kaget dengan kehidupan dewasa ya. Meskipun pada akhirnya saya harus mengalami itu juga ya. Iya. Jadi di situ tuh kayak menceritain tentang apa ya? Ya kita harus nerima apapun yang kita miliki, kita hadapi ya, yang ditakdirkan oleh Tuhan kepada kita. Ya pada akhirnya kita harus menerima. Nah, cuma di buku itu yang tak bisa dipeluk ada garis besarnya tentang tadi menerima, cuma dikemas dengan kerinduan Pak Ribut. Kerinduan. Oh berarti ini bicara soal rindu. Iya. Kan itu di situ ada fragmen sunyi tentang jarak dan doa. Fragmen sunyi tentang jarak dan doa. Kayak flyer yang dibikin. Iya. Makanya aku pakai yang itu kayaknya ini apa ya? Katakanlah ngomongin soal jualan, menjual banget. Namanya juga kehidupan Pak Ribut. Iya. Yang tak bisa dipeluk, ini judulnya ya, judul bukunya ini yang tak bisa dipeluk ya. Oke. Ini kapan terbit? Itu terbit berarti kemarin di tanggal berapa ya, Desember? Aku lupa secara spesifiknya, yang jelas kayaknya awal Desember gitu Pak Ribut. Desember. Awal Desember. Kalau nggak malah akhir November itu, open PO-nya awal gitu. Terus sekarang alhamdulillah sudah semuanya udah bisa didapatkan di. Langsung promosi langsung ini. Nggak apa-apa. Aman. Alhamdulillah sudah bisa didapatkan di seluruh Gramedia di Indonesia. Wih, keren. Yes, keren ya. Keren banget. Keren gitu nyebutnya gitu ya. Iya. Dan seluruh platform online shop tentu jelas ada semua. Tinggal di searching yang tak bisa dipeluk atau ngodir udah keluar semua. Oke. Ini menarik nih. Makanya aku tertarik, buku ini keren. Berbicara anak muda banget ya. Iya, Gen Z banget lah intinya. Gen Z banget. Oke, ini ada berapa bab sih di buku ini? Ada 10 ya. 10 Aku malah hampir lupa ini Pak Ribut. 10 chapter ya. Wah, bahaya nih kalau sudah penulisnya sendiri udah mulai bahaya nih. Karena ya gitu Pak Ribut ya. Mungkin Pak Ribut juga mengalami kalau enggak ya mungkin masing-masing ya. Tapi bagi saya sih kalau kadang kalau mau baca kembali itu kayak ada gimana ini gitu ya. Canggung gitu. Kadang aja sampai sekarang aku masih bingung. Kemarin pas pertama kali mau terbit itu aku baca kembali. Itu kayak ada perasaan emang ini aku yang nulis gitu loh. Ada kayak gitunya loh Pak Ribut ya. Ada tidak rasa tidak menerima gitu ya. Bukan sih. Emang aku segitunya gitu. Kadang ada itunya. Tetap menerima cuma ada feel yang seperti itu. Enggak percaya aja lah ya. Kok aku bisa nulis gini kadang ada gitu-gitunya juga. Nah, ini dia menarik nih. Dari Doro kemudian bisa menulis buku dan sekarang bukunya tersebar di Gramedia seluruh Indonesia ya. Iya, alhamdulillah. Ini harusnya tercatat nih. Tercatat nih. Saya mau ini deh mention Mbak Diah Kartika nih. Oh iya. Dia kan pustakawan di Dinas Perpustakaan daerah ya, perpustakaan daerah kabupaten. Nah, siapa tahu Diah Astika. Bukan di kalau Diah Astika kan di hotel. Oh iya. Ya kan, dulu di Batik TV kan. Oh iya. Nah, kalau ini Diah Kartika. Dia ini
pustakawan di mana di perpustakaan Kabupaten. daerah kabupaten, ya siapa tahu ini bisa diacarain nih ya. Setuju tuh. Jadi perpustakaan bisa ya katakanlah menghadirkan penulis-penulis muda, ya kan? Bisa juga untuk promosi, sarana promosi bukunya, sekaligus untuk mengenalkan kepada generasi muda bahwa Pekalongan tuh keren loh, ada banyak penulis yang muda-muda. Wah, itu Mbak Dia ya. Semoga aja Halo Mbak Dia dengar. Assalamualaikum. Nanti aku link ininya, link YouTube-nya nanti aku share ke dia. Oke, siap. Jadi kemarin itu Pak Ribu, bentar ya. Mohon maaf. Kemarin itu aku pas launching di Jogja, aku hampir ngomong Pekalongan itu sering banget Pak Ribut. Aku emang punya kepinginan juga ya Pak Ribut ya. Pekalongan itu kan kadang masih dilihat untuk nggak tahu ya pengetahuan aku ya Pak Ribut ya. Pekalongan itu kayaknya masih dianggap sebelah mata Pak Ribut ya. Ya mungkin nggak tahu ya, itu kembali lagi itu kacamata aku atau mungkin akunya yang kurang keluar atau gimana ya. Cuma kalau gini ya, kayak ada setiap kacamata orang itu, kalau kita tuh dilihat dari daerahnya mana dulu gitu Pak Ribut ya. Banget. Kayaknya kalau biasanya kan kalau urusan-urusan seni misal kayak musisi, misal kayak penulis, dilihat dari mana, Jogja, Bandung, Jakarta itu oke gitu. Tapi kalau daerah-daerah itu kayaknya masih apaan itu, masih ada stigma seperti itu, tapi enggak. Ya maka dari itu aku kemarin di Jogja pas ketemu teman-teman Jogja di sana, aku bilang bahwa Pekalongan keren, ayo kita coba, kalian lihatlah Pekalongan, ternyata banyak hal-hal yang perlu diketahui oleh nasional gitu ya. Banyak banget. Kalau ngomong soal keren, Pekalongan keren banget. Harusnya Pak ya. Kemarin itu aku ketemu sama kawan-kawan yang aktif di kuliner ya. Ada Mbak Mila sama Mas siapa yang di mana, di tanda tanya kopi itu, lupa saya, sebentar mana ya, saya lupa namanya. Ini dia, Mas Angki. Mereka belakangan ini lebih aktif di Jakarta dan bertemu dengan kawan-kawan lain dari berbagai daerah. Nah, yang menarik dari keduanya ini, ketika membawa vibe Pekalongan, mencoba untuk mengenalkan kekayaan kulinernya Pekalongan. Banyak loh yang tertarik dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Artinya sekeren itu Pekalongan, cuman memang mungkin blow up-nya ya. Iya, mungkin medianya memang belum ya mungkin ini tanggung jawab Ribut. Makanya aku bikin Koja Sastra. Iya, ini bagus banget ini Koja Sastra ini sebagai mungkin biar lebih Pak Ribut ya, lebih diketahui lah ya, bahwa ternyata Pekalongan itu yang nggak sekecil itu loh. Pekalongan itu banyak hal-hal yang perlu kita kenalkan kepada teman-teman yang lain gitu. Iya, makanya kenapa aku akhirnya bikin Koja Sastra, karena jujur ya, ketika aku pulang ke Pekalongan tahun 2009 akhir, setelah lama merantau gitu kan, 10 tahun, 12 tahun aku ngerantau. Di mana itu Pak Ribut? Ya pernah di Jogja juga, pernah yang paling lama di Semarang. Nah, ketika balik lagi ke sini, aku ngelihat bahwa kenapa Pekalongan hanya segini-gini aja ya gitu loh. Sementara ketika dulu di kota rantau, enak banget nih dapat vibe-nya. Enak banget dapat vibes-nya, dapat circle-nya, dan support-nya asik banget. Begitu balik, ya ampun, aku ngerasa kesepian gitu. Terus terang aku ngerasa gitu. Nggak tahu kalau dirimu, nanti deh. Nah, ketika begitu masuk ke sini, pertama kali aku masuk ke Pekalongan adalah masuk ke RKB. Nah, saya jalan-jalan gitu kan, saya mencoba untuk mengurai mencatat, menginventarisir permasalahan-permasalahan. Nah, salah satunya adalah itu, media kita agaknya masih kurang dalam memberikan porsi mengenai berita-berita kebudayaan, profil-profil orang-orang yang kreatif dalam banyak hal ya.
tidak sekadar di dunia batik atau apa gitu, tapi dalam banyak hal. Kesenian yang lain. Nah itu akhirnya wah ini nih aku harus bikin program nih. Wah, gara-gara itu akhirnya oke deh, pelan akhirnya aku bikin program. Nah jadilah Koja Sastra. Wih, mantap ya. Ini dari tahun berapa Pak Ribut? Kalau Koja Sastra sudah 5 tahun ini kayaknya. 5 tahun ini 2020 COVID 2020 itu ya, COVID iya. ya. Iya benar 2020 sebelumnya malah sebelum COVID ya. sebelum COVID sudah jalan. Dan ya setiap minggu sekali ya, setiap malam Jumat saya harus berganti-ganti tema. Ya apapun itulah, pokoknya selama. Nah niat saya sebenarnya membuka kesempatan lebar-lebar buat para penulis di Kota Pekalongan ataupun dan sekitarnya ya. Itu untuk ayo datanglah ke sini. Kamu punya produk apa, punya buku apa, bisa nih dijadikan sarana promosi. Nah itu. Nah makanya ketika dirimu kontak aku, wah ini nih langsung aja deh. Langsung aja deh. Aku tawarin, ada loh anak kayaknya pelajar, dia masih pelajar SMA kayaknya. Dia yang nulis komik kayaknya, dia bikin komik. Terus sudah terbit. Terus saya kontak dia, dia pertama DM ke saya, terus ayo siaran gitu. Langsung saya ajak, kapan kira-kira punya waktu, pokoknya malam Jumat itu ada Koja Sastra, kamu bisa nih, bisa kamu promosikan buku kamu gitu. Oke, langsung dia mungkin minggu depan kayaknya ya. Oh juga, baru ini. Tak kira sudah. Bukunya baru datang kemarin, katanya dari penerbit. Oke. Mantap komik itu Om. Iya, itu menarik. Itu yang menunjukkan bahwa ternyata sebenarnya Pekalongan itu ada gitu ya. Ada dan banyak. Cuman nggak kebanyakan hidden. Iya. Itu kemarin kan pas kenapa aku ngontak Pak Ribut ya. Aku tuh ya nggak kadang sering ketemu teman tanya-tanya gitu ya. Di Pekalongan sendiri kan sepengetahuan aku, karena mungkin aku lumayan jarang untuk keluar untuk kepenulisan gitu ya. Makanya kan sedikit ketahuanku untuk hal-hal itu. Makanya aku kemarin kontak temen aku, tanya itu Pekalongan siapa ya, aku pengen ketemu, pengen ngobrol-ngobrol tentang kepenulisan gitu. Langsung jawabannya selalu Pak Ribut. Makanya aku langsung kontak Pak Ribut. Apa iya sih? Hampir semuanya mahasiswa jenengan semua. Karena itu ya. Ya nggak juga kan, waktu itu aku pernah pertama kali ketemu Pak Ribut itu di launching bukunya acaranya Nela. Iya, acaranya Nela yang puisi merawat luka itu ya. Oke. Ada telepon? Iya, mungkin HP-nya Pak Ribut. Bentar, kita coba angkat deh telepon yang masuk malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Ribut. Selamat malam Mama Ellen. Iya, ini saya langsung ya. Langsung. Dari Blora. Jawa Tengah. Oke, siap. Gimana Mama Ellen? Perjalanan lancar dari Pekalongan Blora? Lancar sampai tepat waktu. Wah, mantap. Nah, ngomong-ngomong perjalanan ini Mama Ellen, ini kan ada anak muda nih yang dari Pekalongan yang juga sedang meniti karir sebagai penulis nih kayaknya. Menurut Mama Ellen gimana nih, Ma? Saya baru monitor, Mas. Oke, gak apa-apa. Saya menyimak aja ya. Menyimak dulu. Ini saya hanya melaporkan bahwa Radio Kota Batik sampai juga di Blora. Lewat streaming? Iya dong, lewat streaming. Oh, kirain lewat analog. Kalau bisa nyampe Blora lewat analog, keren berarti ya. Menara gitu. Ya udah Mas, monggo dilanjut. Oke, siap Mama. Nanti saya WA Mas Ribut ya. Oke, siap Mas. Tentang yang kemarin itu. Aman. Oke. Ada deh. Asik. Yes. Oke. Ya udah Mas, monggo dilanjut ya. Oke. Saya mau ngobrol sama ponakan-ponakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur Mama Ellen di mana? Di Blora. Ya, Mama Ellen ini
tergolong aktif ya, selalu atensi ke Radio Kota Batik, apapun acaranya. Tapi ya itu tadi bahwa ternyata radio masih cukup punya power lah. Kata siapa radio? Ya kalau misalkan dari sisi bisnis memang ada beberapa radio yang akhirnya tumbang. Saya nggak usah menyebutkan mereknya. Nah balik lagi ke buku. Nah boleh dong diceritain pada waktu ini diterbitkan di Jogja. Ya di Jogja bener. Terus kenapa sih di Jogja? Sebenarnya gini ya, dari awal Pak Ribut ya, ini berarti throwback ke pertama kali kenapa saya menulis, kenapa saya nerbitkan di Jogja dan sebagainya. Jadi waktu itu semuanya berawal dari COVID Pak Ribut. COVID, oke. Dari COVID karena waktu itu saya masih jadi mahasiswa, terus kan libur Pak ya. Ngapain ini hidup gitu kan ya? Ngapain ini hidup? Ya. Terus waktu itu juga lumayan udah mulai seneng baca buku. Jadi apalagi kan hari biasa aja minimal baca buku selembar 2 lembar apalagi waktu COVID kan berarti otomatis sudah malah jadi maniak ya. Oh ya benar. Iya benar ya. Bener. Kan kebanyakan nganggur Pak Ribut ya. Iya. Nggak ngapa-ngapain gitu ya. Bingung ngapain terus kita cari beli buku terus baca buku. Akhirnya di sana ya lumayan timbul lah ya, pengen nulis gitu ya karena jadinya nulis kok kayak gampang banget ini gitu ya. Biasanya bikin caption aja susah sekali tapi pas udah baca buku kok gampang sekali. Nah, terus waktu itu aku coba berani nulis Pak novel. Tapi dengan ala kadarnya. Terus aku juga belajar bagaimana cara menerbitkan buku kan, otomatis kalau naskah udah jadi kan ini gimana cara menerbitkannya ini. Terus semuanya aku belajar by YouTube. by YouTube karena itu Pak Ribut tadi kayak mungkin karena ketidaktahuanku aku harus ngomong ke siapa ini aku nulis buku itu. Makanya aku baca sih, nonton YouTube terus bagaimana cara menerbitkan buku. Dan akhirnya nemu penerbit. Aku ngirim ke puluhan penerbit. Wow. Ngirim ke puluhan penerbit. Dan semuanya zong semua. Zong semua. Mungkin itu ketidaktahuan diriku Pak Ribut. Siapalah aku, orang baru, tata letak penulisan mungkin dulu masih berantakan sekali. Dan akhirnya ditolak semua Pak Ribut. Terus di situ ya lumayan kesel ya Pak. Pastilah. Kesel pastilah ya. Puluhan penerbit ditunggu berapa bulan sampai 6 bulan balasannya naskah Anda gini-gini lah gitu ya. Terus belajar lagi masih nonton YouTube terus lihat-lihat penulis-penulis yang waktu itu juga udah lumayan hits lah ya. Bestseller semua itu kayak belajar dari Boy Chandra, Firsa Besari, terus C.S. Hairen, terus Rintik Sedih itu ya, yang Gen Z banget. Nah, setelah aku pikir-pikir, kenapa penerbitan gak mau nerima bukuku ya? Yang jelas pertama adalah siapalah diriku, Pak Ribut. Oke, benar. Aku sadar diri ternyata siapalah diriku, dan ya aku menyadari bahwa penerbit juga penerbit juga realistis karena di situ ada sisi bisnisnya juga. Makanya dari itu aku harus belajar. Itu ada telepon lagi Pak Ribut? Barangkali mau angkat. Nggak ada. Oh nggak ada itu? Nggak ada. Oh iya ada. Oh iya itu ada. Ada. Boleh diangkat dulu nanti aku lanjut. Oke deh. Halo. Waalaikumsalam. Selamat malam Bos Ribut dan Selamat. Oke, Mas Atung Qodir. Halo. Bintang tamu kita. Bukan. Enggak, maksudnya bintang tamu kita. Oke. Gimana? Ada tanggapan apa nih? Mau tanya nih. Oh, mau tanya. Untuk aku tanya penggemar radio dari dulu ya. Oke. Penggemar radio dari dulu sampai sekarang sih. Untuk bukunya itu bisa didapatkan di mana ya? Bukunya bisa didapat di mana ya? Halo, ini Kak siapa tadi Pak? Ini dengan siapa nih? Winarso di Belik
Pemalang. Yoi. Apakah bisa didapatkan di apa sih? Ya terus juga ada bisa di ini enggak? Apa kayak digitalisasi ada nggak gitu? Oh, yang versi digital ya. Versi digitalisasi. Oke. Ini aku langsung jawab Pak Riput. Boleh. Boleh ya? Halo Kak Winarso. Bukunya alhamdulillah sudah bisa didapatkan di seluruh Gramedia di Indonesia, Pak Winarso. Terus bisa penjualannya juga di seluruh platform online shop sudah ada semua kok, di TikTok Shop, di ya Shopee itu ada, tinggal ditulis yang tak bisa dipeluk. Judulnya tinggal diketik yang tak bisa dipeluk. Wah, atau kodir. Terus kalau digitalisasi nggak ada ya, kayaknya masih berupa buku fisik semua, ya, berupa fisik semua. Ya. Bagus. Berarti memang berupa fisik semua ya. Mantap. Gimana? Minat? Minat sih. Beli segera. Ayo Kak Winarso. Insya Allah. Berarti sudah ada di semua platform, baik yang online shop maupun yang offline di Gramedia. Ya, di Gramedia. Betul sekali. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup Bos Ribut. Gitu. Aku lagi mendengarkan penjelasannya. Oke deh. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih Kak Winarso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sudah ada calon pembeli nih. Mantap. Ayo. Ini guys. Nah, oke, lanjut tadi cerita. Tadi ya, setelah aku sadar aku ini siapa, maka dari itu aku mulai belajar bermedia sosial dulu, Pak. Oke. Karena setelah aku pikir-pikir, sekarang itu kesenian itu harus diimbangi dengan cara keahlian kita bermedia sosial, Pak. Maka dari itu aku waktu itu bikin akun, makanya itu ada di dalam kurungnya, tunggu di dalam kurung berjauhan ya. Berjauhan. Nah itu, terus aku bikin akun Instagram itu berjauhan ini waktu itu aku bikin 2020 kayaknya, 2020 atau. Nah aku bikin itu ya intinya tentang kepenulisanku Pak, kayak caption yang biasa di story sama anak-anak itu ya. Aku bikin waktu itu alhamdulillah di tahun 2022 Pak. 2022, oke. Bikinnya 2020, tapi cuma di 2022 alhamdulillah akun itu meledak. Wis. Ya itu titik awal alhamdulillah bukuku akhirnya ada yang lirik gitu. Pas akunku meledak waktu itu tuh akun aku hampir 35.000 followernya waktu itu Pak. Cuma sekarang udah turun Pak. Sekarang kenapa kok bisa turun? Karena waktu itu aku mulai meninggalkan dikit-dikit gitu. Karena sibuk gitu Pak ya. Mulai sibuk aku ngurus skripsi, terus kerjaan. Waktu itu aku juga mulai suka main musik. Jadinya lumayan jadinya tuh. Nah, waktu naik itu ya ada malah ada penerbit-penerbit yang nawarin aku untuk nerbitin buku di penerbitannya Pak. Wow. Jadi ada beberapa penerbit itu waktu itu 2 atau 3, terus aku terima yang penerbit kita. Makanya itu ternyata siapa aku itu memang penting sekali ternyata Pak. Gitu ya. Jadi kalau aku nggak ngirim malah ada yang nawarin ternyata ya. Memang ternyata rezekinya di situ ya. Di situ harus. Resepnya itu ya harus punya nama dulu gitu ya. Atau minimal dikenal lah gitu. Iya, karena ya realistis mungkin dari penerbitan Pak ya. Kemarin aku juga ngobrol, ya memang ya penerbit juga butuh income dari pembelian bukunya juga. Iya, benar. Nah itu setelah aku diterima, bukan diterima, aku menerima mereka. Terus sombong, nggak sombong. Ya itu realitas kan. Iya benar. Cuma terdengarnya sombong ya. I'm sorry guys. Aku menerima terus ke Jogja dengan riset berbagai hal gitu ya. Ternyata ya cocok, terus aku nerbitin buku pertama dulu, judulnya Berkala Pak.
Berkala. Buku pertama itu di tahun 2023 berarti 23 awal. Berarti setelah panjang gitu ya. Karena ternyata setelah masuk penerbit pun prosesnya nggak langsung gitu iya ya. Ternyata ada proses layout, ada proses editing dan sebagainya lah. Oh, sampai segitunya ya. Nah, itu bisa sampai Gramedia. Itu kalau bisa sampai Gramedia itu baru buku kedua ini Pak, setelah penerbitnya masih sama. Jadi penerbitnya itu sama kayak aku Pak, ternyata ada jeda sedikit gitu. Akunya setelah penjualan buku yang berkala semuanya udah selesai semua tuntas gitu. Ternyata penerbitnya juga rehat dulu sebentar gitu. Nah terus pas 2024 mereka mulai bangkit kembali dengan cara yang baru gitu. Terus aku ditawarin lagi untuk nerbitin lagi. Ya udah, itu aku yang tak bisa dipeluk. Dan ternyata penerbitannya setelah bangkit kembali itu semuanya sudah tertata dengan baik. Dan penerbit kita sekarang sudah mengekspansikan buku-bukunya ke Gramedia. Oke. Ya mungkin seperti itu Pak ceritanya. Asik ternyata itu ya. Nah, saya pengen mengulik lebih dalam lagi, tapi sebelum kita ulik lebih dalam lagi, kayaknya kita perlu kasih jeda dulu deh buat kita supaya bisa ini sedikit bernafas lega. Oke deh. Nah, Anda yang ingin bergabung boleh ya. Bergabung melalui saluran telepon boleh di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, saya akan kembali setelah beberapa informasi yang harus kita simak bersama. Tetap di sini di Koja Sastra, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Balik lagi di Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan Anda kawan yang mau gabung ya, boleh lewat telepon boleh di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, kita masih bahas mengenai buku barunya karya dari Atung Qodir yang tak bisa dipeluk. Tapi sebelum menuju ke apa sih isi buku ini dan apanya yang menarik dan kira-kira yang bisa bikin kita pingin banget baca buku ini apa itu, saya pingin saya pingin ngajak Anda untuk ngulik dulu deh personalitasnya dulu. Siap. Aku nyapanya Patung, Dir. Terserah. Kayaknya lebih enak Atung ya. Iya, teman-teman manggilnya kebanyakan Atung sih. Kalau dirimu sendiri sebenarnya pernah kepikiran nggak sih nulis buku? Kalau semasa sekolah kayaknya nggak sama sekali Pak. Dulu waktu sekolah aku tergolong orang yang males baca buku gitu ya. Oke. Baca buku aja itu dulu awalnya malah udah pertama kali lulus SMA Pak. Waktu itu kenapa aku mulai baca buku itu ceritanya juga lumayan lucu nih Pak. Gimana tuh? Jadi dulu waktu SMA kan biasa Pak ya, anak SMA kan kadang punya pacar gitu Pak ya. Oh iya dong. Punya pacar, terus waktu itu ya biasanya kalau rutinitas orang pacaran biasa chatting gitu. Kalau malam minggu kadang ya nongkrong gitulah ya. Cuma waktu itu aku putus Pak sama dia. Tapi wajar lah, kalau putus itu wajar di era-era pacaran tuh putus tuh hal yang lumrah. Nah waktu itu putus tapi justru membawa saya berkah itu Pak. Kok bisa? Nah itu justru ketika setiap hari saya buka HP buat chatting selamat pagi, udah makan belum, lagi apa gitu. Kan kalau putus tiba-tiba menghilang itunya Pak ya. Nah itu saya mulai
gatal nih tangan saya, mau ngapain ini hidupnya. Terus waktu itu aku lihat main ke rumah temen itu ada buku judulnya Hot Chocolate. Nggak tahu itu buku siapa, saya lupa. Itu kan buku setebel itu kan untuk aku di umur SMA itu kan dulu itu kayak masih nggak masuk akal itu Pak, buku segitu tebelnya. Emang ada ini orang baca buku tanpa ada gambar dan sebagainya gitu. Terus waktu itu aku coba wis ya, karena daripada gabut ya aku coba baca buku. Terus ternyata selesai Pak. Pas selesai itu ternyata menimbulkan saya sampai seminggu 2 minggu itu kok ceritanya masih nempel terus. Nah waktu itu aku mulai suka baca buku ke teman-teman yang punya buku-buku. Ayo aku pinjam bahas ini, yang biasanya beli cuma buat apa, ayo bahas ini aku yang baca gitu ya. Terus banyak baca buku alhamdulillah Pak. Waktu itu pas banyak baca buku, nah itu tiba-tiba mulai muncul keminatan saya untuk nulis buku. Nah waktu itu jadi kalau waktu SD, SMP, SMA kayaknya aku nggak ada bayangan tuh pekerjaan seorang penulis atau kegiatan penulis itu kayaknya masih belum ada bayangan. Cuma waktu aku mulai baca buku itu dan sebagainya baru minat untuk nulis Pak. Yang mendorong akhirnya memotivasi dirimu pingin nulis. Oh ya tentunya kenapa aku pengen nulis ya dari penulis-penulis yang sudah ada itu, yang bukunya udah aku baca kayak Boy Chandra, C.S. Sairen, terus Firsa Besari jelas. Itu Firsa Besari, makanya aku juga bikin lagu-lagu juga. Kayak nanti bisa aku promosi lagu-lagu aku juga. Nanti datang lagi deh. Siap. Di lain kesempatannya ya siap. Nah itu aku nulis buku kayak Boy Chandra itu, aku baca bukunya beberapa itu kayak keren juga orang nulis buku. Kok bisa ya pemikirannya sampai nulis gini bisa menyuarakannya gitu ya. Terus ya waktu itu mereka yang menginfluence saya untuk menulis buku, makanya untuk gaya kepenulisan, cara penerbitan mungkin nggak beda-beda jauh dari mereka, karena mereka ya pada akhirnya influence saya gitu loh Pak. Ya terpengaruh. Iya terpengaruhnya dari mereka. Nggak masalah sih menurutku. Siapapun lah ya. Menurutku siapapun penulis ketika awal-awal menulis pasti akan terpengaruh dari buku yang mereka baca. Ya, pasti. Nah ini menarik. Berarti perjalanan mulai suka baca itu tahun berapa sih? Berarti tahun 2019 Pak, 2018-19 pas aku udah baru lulus SMA. Itu baru mulai puncaknya pas Covid itu. Puncaknya kayak udah saya buku mana aku juga udah mulai udah mulai beli-beli gitu ya. Kadang dulu ke perpustakaan yang dulu kan kampus ada banyak gitu ya, kayak organisasi pasti ada perpustakaannya gitu. Ya dulu aku juga ambil buku di Lolong itu, di Lolong kan ada perpustakaannya juga. Siapa sih kalau di Lolong itu yang ngelola? Aduh aku nggak tahu. Cuma waktu itu temen aku itu kerja di sana gitu, jadi aku punya akses ke sana. Masih ada nggak? Masih ada, maksudnya perpustakaannya masih ada sih. Di mana? Di yang parkirannya itu Pak Ribut. Oh situ. Yang kayak ada gedungnya. Ada ini kan ada apa yang ada tulisan wisata. Ya itu. Gitu. Itu kan di dalamnya itu buku-buku semua satu. Satu tembok itu. Terus terang aku penasaran, pengen banget datang ke sana untuk bertemu dengan orang-orangnya. Istilahnya ini siapa sih, inisiatornya siapa? Itu bagus banget itu. Aku malah waktu itu kan karena temen aku kerja di sana, jadi aku malah colong-colongan bahasanya ya ngambil dulu gitu, tanpa seizin pengelolanya, cuma izin temen aku yang kerja di sana. Nanti besok aku balikin itu. Banyak buku aku ambil di sana Pak. Itu emang bukunya juga banyak banget Pak. Itu memang kayak dulu aku ingat sekali ambil di situ ada Laskar Pelangi. Terus yang Ahmad Fuadi itu Negeri Lima Menara. Ya gitu, Andre Hirata yang lain-lain itu juga. Itu menyenangkan sekali. Ini menarik ya. Awalnya tidak pernah bahkan mungkin bersentuhan dengan buku pun enggak gitu ya. Tapi tiba-tiba, itu tiba-tiba atau gimana?
Itu ada telepon, mau diangkat dulu toh? Oh iya. Oh ya. Kita angkat dulu deh. Halo, selamat malam. Halo. 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 Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Putus. Oke deh, ya nggak apa-apa. Balik lagi ke perjalanannya Mas Atung Qadir nih. Oke, tadi sampai mana ya Pak? Sampai apa? Apakah tiba-tiba aja atau karena ada sesuatu yang memang bergejolak gitu? Untuk menulisnya gitu ya? Enggak, yang awal mula baca itu. Oh, awal mula baca gitu. Ya, waktu itu emang seneng banget di sosial media kan banyak yang menyuarakan hal-hal justru dulu pertama itu aku juga selain baca novel aku juga baca buku-buku yang kiri Pak. Biasa ya itu yang sama masih. Gejolak anak muda emang gitu. Aku juga sama dulu gitu. Meskipun aku bukan anak organisasi tapi kadang mulai ya ternyata gini-gini lah gitulah ya. Oke. Nah itu yang menimbulkan ya. Oh ternyata terus aku juga mulai menyadari Pak. Aku mulai meyakini bahwa kayaknya nggak ada orang di dunia yang baca buku tapi nggak sukses Pak. Kayaknya ya sepengetahuan aku orang-orang sukses itu pasti ya nggak semuanya suka baca buku tapi orang baca buku itu kebanyakan pasti orang sukses Pak. Nah waktu itu ya aku juga punya ketriggeran seperti itu untuk selalu baca buku gitu karena aku percaya buku itu kan investasi terbaik untuk diri kita Pak ya. Iya dong, makanya aku belum pernah main ke rumah ya. Ayo Pak ya. Rumahnya mana Pak? Nanti aja kalau aku udah pindah. Ini aku mau pindahan soalnya. Mau pindahan, oke nanti aku main Pak. Siap. Itu buku saya tuh udah tersebar kemana-mana sekarang. Buku yang koleksiku ya. Iya. Ada berapa yang di rumah itu masih itu cuman sisanya. Ada yang dipinjem-pinjem gitu. Ada yang udah enggak aku sebarin ke beberapa perpustakaan ataupun taman-taman bacaan. Iya. Nah itu sengaja jadi supaya enggak berjamur. Satu nggak berjamur, yang kedua rumah juga ya? nggak terlalu padat dengan buku. Itu pun masih padat. Ini aku mau pindahan aja, mikir, waduh ngangkutnya ini agak repot ini. Nah kapan-kapan deh mampir. Siap Pak. Nah setelah nah ini aku sebenarnya pengen mencari penegasan sih. Kenapa kok berpikir bahwa orang sukses itu seorang pembaca buku itu pasti menjadi orang sukses? Hal itu kayaknya aku buktikan dengan orang-orang yang ya beredar aja di media sosial semuanya Pak. Kayak apalagi menteri-menteri itu kan meskipun mereka kadang melakukan hal-hal yang kurang ya Pak ya. Cuma aku yakin pasti mereka tuh punya referensi-referensi buku yang banyak sekali ya. Ya aku juga lumayan suka nonton podcast itu pun ya kebanyakan orang-orang ya yang baca ya. Iya baca tetap. Gimana mereka, apalagi orang-orang yang suka public speakingnya baik, pintar itu atau pasti baca buku Pak. Aku lihat jadi itu. Aku ya buat aku ngomong di depan aja kayaknya biar enak juga. Dulu waktu kuliah itu awal-awal tuh aku ngomong di depan tuh gimana ini ya. Cuma kalau udah baca buku tuh kayak udah ngomong tuh kayak enak gitu ya. Kayak kayak apa namanya, bang kata di kepala kita tuh udah tiba-tiba ada gitu loh. Iya emang itu yang aku rasakan sih. Itu ya selain sebagai seorang penyiar radio kalau misalkan cuma siaran doang ya, istilahnya cuman salam-salam doang itu menurutku sudah beda zamannya. Sudah beda zaman dan makanya saya membiasakan untuk membaca buku. Aku punya program loh setiap malam Selasa itu spesial hanya untuk malam Selasa jam 7 sampai jam 9 ya. Saya cuman bacain buku untuk pendengar.
Enak ya. Enak kan? Oke. Nah, bukunya apa aja? Kemarin yang lagi aku baca ini Switch on Switch Off-nya Kazuo Murakami yang bicara soal bagaimana orang bisa menyalakan saklar gen. Nah, itu menarik banget. Menarik ya? Dan ternyata apa ya? Saya mendapatkan insight baru mengenai buku-buku sains ala luar ya. Jadi saintis, saya tidak akan mengatakan barat timur, saintis dari luar negeri, terutama negara-negara yang sudah settle ya, yang sudah cukup maju gitu, itu mereka menulis itu enak aja, ringan, dibawainnya itu enak banget, dibacanya enak banget. Beda dengan sains atau katakanlah akademisi kita ya. Kecenderungannya kan ketika menulis kita baca harus berulang kali. Iya benar Pak. Iya kan, harus berulang kali baca. Ini apa sih maksudnya? Bolak-balik, belum tentu kita paham. Iya. Yes. Nah, Kazuo Murakami ini menceritakan tentang penemuannya Dari atau Jepang itu. Dari Jepang. Nah, penemuannya itu hanya dengan bercerita tentang subjek-subjek ataupun orang-orang yang menjadi responden dia dalam melakukan penelitian, hanya bercerita. Tapi pada akhirnya ini ngomong soal teori ini, ini ngomong soal teori itu keren. Pembawaannya Pak ya. Ya benar. Kadang kan kita itu orang Indonesia itu suka diceritain gitu Pak ya. Makanya kemarin aku pernah dengar statementnya siapa gitu ya. Kenapa hari ini dunia industri kebanyakan diduduki oleh komika? Itu kan semuanya karena komika itu suka bercerita, suka dongeng. Hampir semuanya, apalagi hari ini film agak lain gila kali ya. Baru berapa hari udah 9,1 juta, melebihi dari agak lain yang pertama. Itu kan memang ya pada dasarnya orang-orang kita memang suka diceritain gitu Om ya. Iya. Ya harusnya seperti itu tadi ya. Itu mungkin bisa menjadi kritik akademisi Pak ya. Betul. Ya aku juga kemarin baru lulus kuliah lagi Pak Ribut. S2. Iya baru kemarin. Keren. Di mana S2? Di UIN sih di sini. Oh iya. Ambil apa? Pendidikan. Pendidikan aja sampai situ. Pendidikan terus kemarin ya aku juga baca-baca jurnal-jurnal tuh memang ya sangat susah. Ya memang kan? Kenapa hari ini buku fiksi jauh lebih, kalau kita cek ke Gramedia ataupun toko buku pasti yang bestseller pasti ya fiksi. Nah, tapi gini, beda dengan buku-buku ilmiah yang ditulis oleh orang-orang luar. Yes. Ya kan? Saya pernah membaca bukunya siapa? Carl Sagan yang Kosmos itu. Yang tebel kayak novel itu. Aku berasa dibawa pada pengalaman dia. Itu menarik banget. Bagaimana si Carl Sagan ini kemudian enggak menceritakan atau enggak membahas tentang konsep tata semesta menurut teori ini, teori itu. Dia hanya bercerita aja, bertutur. Pengalaman dia melakukan penelitian, pengalaman dia menjalankan program di National Geographic pada waktu itu untuk berapa episode mengenai kosmologi. Kan gila ya. Terus kemudian pengalaman dia ketemu dengan orang-orang yang dia tidak kenal, dengan tradisi, dengan budaya yang berbeda. Terus kemudian mereka punya mitologi tertentu yang ngomong tentang tata semesta. Jadi ketika baca itu, wow, asik banget. Walaupun pada dasarnya ilmiah Pak ya. Ilmiah. Yes. Ilmiah. Cara nganterinnya itu enak banget. Jadi aku juga pernah baca itu Pak, benar ya Pak. Karya Maxwell siapa gitu ya, Maxwell. Benar ya? Yang tentang leadership itu. Oh iya, Maxwell bener, leadership. Benar ya? Ya dia ini. Aku pernah baca bukunya yang tebel banget itu, yang buku aku maling dari bukan maling ya, pinjem nggak ngomong tapi kan tetap aku kembaliin di lolong itu. Ya. Wih, itu padahal isinya tentang gimana kita jadi pemimpin dan sebagainya. Cuma setebel itu ceritanya memang ya kadang tetap menceritakan seseorang
tokoh gini Pak ya. Cuma itu emang enak banget Pak. Jadi kayak aku bahasa baca ilmiah ternyata bisa seenak ini. Terus kalau hari ini kan ada buku yang bestseller paling penjualan tertinggi di Indonesia Pak, buku Atomic Habit. Oh iya, udah baca aku itu ya. Ya kan Pak ya? Saya juga udah baca tapi kayaknya belum selesai itu di rumah. Itu kan dari luar ya? Dari luar. Itu bisa jadi penjualan paling banyak di Indonesia hari ini Pak. Sebelum itu ada lagi apa ya? Psychology of Money. Psychology of Money. Yes. Itu Housel ya itu. Yes. Saya hadirkan di sini di programku yang namanya Senin Berbuku itu. Nah itu dia kan cuman bercerita. Iya. Bercerita tentang seorang uang. Iya kan, bagaimana orang mengelola keuangannya itu kan. Dia nggak berteori. Kita ketika ngomongin soal buku-buku ekonomi, ya ampun. Gimana bacanya gitu ya? Cara bacanya gimana? Macam bukunya Philip Kotler aja yang bikin pusing. Ya, kemana aku kuliah disuruh baca buku ini ada paling berapa halaman itu. Aku ngulangnya terlalu lama inilah. Emang. Ya mungkin itu sebagai kritik kita kepada dunia akademisi ya. Ya sih emang sih. Makanya kenapa kemudian akhirnya kalau saya sendiri ya, saya lebih suka menulis bebas. Dan bahkan mungkin hasil obrolan aja. Katakanlah misalkan kita ngobrol kayak gini nih. Malam nanti aku bikin tulisan siapa tahu. Iya. Atau misalkan tongkrongan di mana, misalkan tongkrongan di kafe atau tongkrongan di warung gitu. Ini ada obrolan menarik nih dari tukang becak sama tukang becak. Yes. Wah itu ya kita kalau nggak tahu Pak ya, kalau aku semenjak aku jadi memantapkan untuk menulis itu kadang aku lebih suka mengamati, mendengarkan orang ya meskipun kadang ya akunya juga bercerita ya. Cuma aku lebih kadang sama teman-teman sampai sekarang kadang yang curhat percintaan gitu. Aku suka juga mendengarkan. Mas saya barangkali ini menarik nanti bisa jadi bahan gitu ya. Asik kok. Dan bahkan untuk lagu-lagu aku semuanya baik cerita teman-teman semua gitu. Iya makanya ini penting banget. Saya jadi ingat siapa sih ya yang kasih coaching waktu di pernah saya dapat coaching di mana di hotel CG. Siapa ya yang menulis tentang buku cerita-cerita kriminal itu dari Jakarta? Dia Anugrah. Bukan. Widya siapa ya? Mbak Widya. Yang kemarin di CG itu. Udah lama. Kemarin itu ada yang penulis di CG. Nah itu dia kasih coaching pada waktu sorenya. Nah saya dapat insight menarik dari dia bahwa seorang penulis yang baik itu adalah seorang manusia yang bisa mendayagunakan seluruh panca inderanya. Jadi kuncinya adalah kepekaan. Jadi kalau misalkan kulit kita bisa merasakan tekstur gitu kan, terus kemudian pendengaran kita. Nah dari situ akhirnya aku mulailah untuk mengoptimalisasi seluruh indera. Nah ada satu tips yang menarik kalau dari dia itu ngomong bahwa dia kalau ke kafe itu pura-pura aja pasang headset atau headphone gitu ya. Padahal enggak. Padahal dia itu nggak dengerin apa-apa. Terus kemudian dia buka laptop. Padahal yang dia lakukan adalah mencatat obrolan di sebelah. Itu bagus tuh ya. Iya. Wah ini ada obrolan menarik nih dari sebelah meja. Nah itu aku tiru. Oh yes. Tapi kalau aku nggak langsung ketik, biasanya rekam aja nih dalam kepala. Oke, tadi ada obrolan soal ini. Oke, terus biasanya aku bawa buku. Kan aku selalu bawa notes kan. Nah itu saya bikin poin-poin aja tulis tangan gitu. Yes. Karena aku membiasakan untuk supaya tanganku ini bekerja. Oh iya. Berarti kalau Pak Riput lebih ke tulis tangan dulu baru masukin ke laptop. Iya. Kecuali kalau misalkan sudah tertata rapi nih ya. Nah, itu baru langsung. Kalau belum tertata paling aku bikin dulu ini poin-poin terus gitu. Kalau itu di buku aku yang tak bisa dipeluk itu Pak ya.
aku hampir ya 60-50%an itu semuanya aku pakai notes HP dulu, Pak. Notes HP aku. Aku memang kayak kalau misal kayak nongkrong di kafe terus nggak ada temen misal gitu ya, aku pasti nulis. Terus misal kayak mau tidur, biasanya aku sempatkan nulis 1 halaman gitu kan. Nanti udah kumpul semuanya baru masukin ke laptop. Notes HP ya. Notes HP ya. Makanya notes HP aku udah full itu. Digital native banget itu. Aku terus terang kalau pakai note HP ya kadangkala aku gunakan, tapi agak beda rasanya. Kalau aku notes, kalau apa ya, tulisanku tuh terlalu bagus, Pak, di kertas itu tulisan saya terlalu bagus. Sama. Kalau aku pakai oret-oretan itu tidak semua orang bisa baca. Iya lah, maka dari itu aku kadang nggak sampai misal aku buka 5 hari gitu, ini apa gitu. ya meskipun salah garis besar kita paham itunya loh, Pak ya. Cuma itu memang aku ya juga ya, karena sekarang mau semuanya udah HP, Pak ya. Serba digital serba digital juga. Tapi kalau aku, nah, cuman gini, kalau keuntungannya pakai buku note ya, bisa disimpan. Oh yes, sebagai arsip, Pak ya. Oh yes. Di rumahku itu masih ada tuh buku harian pertamaku sampai yang sekarang. Oh iya. Tersimpan rapi. Begitu saya baca lagi, ini kok lucu ya gitu. Aku dulu, Pak ya, punya 2, Pak. Waktu pertama kali aku nulis novel yang dikirimkan di Tuak-Tuak itu, Pak ya. Itu sampai sekarang masih ada 2. Ya karena sekarang ya aku ya nggak tahu, Pak ya, karena pindah di HP ternyata lebih. Kadang kan mau tidur gitu, mau tidur lampu udah mati kan, jadi lebih itu, Pak. Ya sebenarnya aku juga punya, Pak, cuma sudah berpindah. Cuma masih di rumah masih ada 2 tuh. Udah 1 buku, udah 2 buku tuh full semua. Iya. Itu menarik. Jadi kalau misalkan kadang-kadang catatan rapat ya ada di situ. Oh, berarti kumpul. Ya, karena kan gini, prinsipku kan gini. Ini adalah perjalanan. Oh yes. Kalau misalkan catatan rapat mau dijadikan notulensi kan itu lain perkara. Ada bagian notulensi gitu. Nah, kalau aku ya udah catatan, karena aku mencatat itu biasanya nggak cuman perkataan ya. Oh, dia ngapain, ini di mana, ini suasananya gimana, itu aku catat sebagai detail. Untuk memberikan gambaran kira-kira wah ini bisa nggak ya diambil sebagai setting misalnya. Wah, mantap ya. Kalau buku catatanku sekarang ya aku paling masih nulisnya itu nulis wishlist, Pak. Aku nulis wishlist dari 2019 di buku catatan itu masih sampai 2025 ini baru mau nulis wishlist baru dari 2026. Apa nih? Banyak. Tapi ngomong-ngomong baru nikah kan? Iya, baru nikah kemarin tanggal 2 Desember. Yes. Keren. Itu menunaikan wishlist saya di tahun itu. Makanya 2026 mungkin wishlistnya nanti akan berubah karena sudah ada istri. Ya nggak tahu nanti lah. Nah, kalau kesibukan sendiri di mana tuh? Aku kesibukannya untuk hari-hari ketemu sama teman-teman siswa, jadi ngajar di SMK, salah satu SMK di Doro, swasta. SMK apa sebut aja nggak apa-apa? SMK Marif NU Doro. Oh situ, aku sering main situ loh. Pas Ibnu ada acara biasanya. Iya. Tapi bukan acara dari SMK-nya ya. Bukan. Ya, biasanya luar sewa tempat biasanya. Iya. Aku ada di sana ya sambil masih band-bandan. Mantap. Band-bandan biasanya reguler. Siapa sih aku yang kenal itu? Busnul. Masih di situ ya? Masih di situ. Kemarin bilang sama ya itu yang mereka menuliskan Pak Ribut itu kan. Banyak. Terus temanku yang mereka menuliskan jenengan itu ada Praba, Firman. Oh iya. Firman. Teman-teman aku semua itu, Pak. Oke. Kapan-kapan bikin acara lah bareng, biar aku bisa ngopi di Doro gitu. Ya siap, Pak. Rencana juga mau bikin di Doro di Serasa itu. Aku biasanya bisa bikin acara-acara kecil-kecil. Oke, siap. Oke deh. Nah, kalau ini ya kita menuju ke buku. Boleh nggak sih ini dibilang sebagai semacam catatan perjalanan hidup gitu?
Ya oke juga sih Pak ya. Cuma secara itu kan catatannya berarti diambil dari sudut pandang ketika aku sedang LDR sama pasanganku. Oke. Secara garis besarnya seperti itu. Jadi aku sama pasanganku itu kan LDR Pak. Akhirnya bisa menikah dan lahir buku itu. Oh gitu. Yes. Akhirnya ini jadi kado pernikahan. Ya kemarin jadi mahar juga. Wah. Mahar atau apa ya? Seserahan gitu lah ya, semacam itu lah ya. Ya anggap saja hadiah atau iyalah ya. Aha. Ya. Makanya terus, itu desain sampulnya kereta karena aku kalau ketemu sama dia harus naik kereta dan sebagainya. Emang Enggak jauh Tegal tuh Bang. Oh, kirain. Tadi aja aku kan di Tegal, pas ini langsung pulang naik kereta tadi. Naik kereta. Oh, ini masih LDRan juga. Ini setelah married pun kayaknya mau LDRan lagi. Dulu aku ya juga gitu deh. Iya. Ya. Oh dulu juga sama ya. Ya, aku LDRan juga. Aku di Semarang, istriku di sini. Oh. Ya aslinya sama-sama orang Pekalongan. Oh cuman kan karena kerjaan di Semarang waktu itu, jadi pulang sebulan sekali. Oh ya. Nggak bisa. Kalau misalkan seminggu sekali, boncos. Iya. Kalau aku Tegal sih mungkin kadang naik motor, kadang mobil, kadang pakai itu tergantung situasi dan kondisi. Iya. Ya ternyata pada akhirnya itu buku yang tak bisa diblok itu ya aku pengen juga berpesan sama temen-temen kan kebanyakannya kalau yang berpasangan terus LDR itu kebanyakannya kan selesai Pak ya. Ya ternyata aku bisa membuktikan bahwa semuanya bisa kok gitu. Betul. Itu secara secara globalnya seperti itu. Oke, masih akan panjang lagi obrolan kita ya nanti karena tadi kita juga mulainya molor ya. Jadi kasih ini dulu lah ya, kasih bonus waktunya. Gak apa-apa ya? Oke, aman ya. Aman aku aman Pak. Oh iya kalau di sini kan dia di sini. Cuma paling nanti jam 10:30 11 mungkin aku ada ini Pak. Apa? Aku masih bikin album. Lah ini di track terakhir album aku mau jadi berarti ini. Oke. Makanya ini sekalian semuanya akan gue selesaikan hari ini kan. Ya hari ini. Biasanya berarti ini recording. Iya memang aku recordingnya tapi biasanya memang malam gitu. Temen akunya yang operatornya memang lebih suka malam juga. Di mana? Di Doro sendiri sih. Oh Mas Opik. Bukan Mas Opik, Mas Towo. Oh Mas Towo. Oke deh. Tahu nggak? Tahu. MP3. Ya. Tahu dia pasti kenal. Iya nanti kita pub. Iya deh. Oke deh, satu lagu dulu deh buat Anda yang masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batu News Interaktif Solutif di Koja Sastra ya. Ada